Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Tia Rahmawati. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang ayat dan hadis yang berkaitan tentang ekonomi. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang ayat yang berkaitan dengan ekonomi yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Kadang mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ada tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam usaha syubhat. Pada hari kiamat nanti mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka seperti biasa, melainkan mereka orang gila yang terbangun ketika terkena penyakit dan dirasuki setan. Kemudian ada tafsir menurut Al-Muyassar. Al-Muyassar menekankan bahwa jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan. Sebaliknya, riba dilarang karena merugikan pihak yang berhutang dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, pandangan ulama terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 ada menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya penipuan, kecurangan atau ketidakjelasan. Riba di sisi lain dilarang karena mengandung unsur penindasan dan eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian ada menurut Imam Maliki. Imam Maliki menekankan pentingnya etika dalam jual beli. Menurut beliau, transaksi ekonomi harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan. Riba menurut Imam Malik merusak hubungan sosial karena menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Kemudian ada menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan riba adalah untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa riba menyebabkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara yang lain semakin miskin. Jual beli yang sah harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Dan yang terakhir ada menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa semua bentuk transaksi ekonomi harus menghindari unsur riba. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya niat yang baik dan kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Kemudian aku akan membahas tentang hadis yang berkaitan tentang ekonomi. Di sini aku mengambil hadis riwayat Tirmizi nomor 1209 yang berbunyi takhidu soduku aminu ma'al nabiyana wa sodakina wa syuhada. Yang artinya seseorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang sodikin dan para syuhada. Kemudian ada tafsir hadis riwayat Tirmizi nomor 1209. Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam berbisnis. Rasulullah SAW mengangkat derajat pedagang yang jujur dan amanah dengan menyebutkan bahwa mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa perilaku etis dalam perdagangan sangat dihargai dalam agama Islam. Berikut ada syarkah dari hadis riwayat Tirmizi nomor 1209. Yang pertama itu ada kejujuran atau biasa disebut dengan sidik. Pedagang yang jujur tidak menipu atau menyembunyikan cacat barang. Mereka transparan dalam transaksi mereka. Yang kedua ada amanah yang dapat dipercaya. Pedagang yang amanah menjaga titipan dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Mereka tidak mengecewakan pelanggan atau mitra bisnisnya. Dan yang terakhir ada kedudukan di akhirat, menunjukkan bahwa perilaku bisnis yang baik tidak hanya berdampak pada dunia, tetapi juga memiliki implikasi besar pada kehidupan di akhirat nanti. Berikut ada pandangan ulama tentang hadis riwayat Tirmizi nomor 1209. Yang pertama, menurut Imam Nawawi, beliau menekankan bahwa kejujuran dan amanah adalah bagian integral dari iman. Seorang pedagang yang jujur dan amanah menunjukkan kekuatan iman mereka melalui perbuatan mereka. Nah, yang kemudian ada menurut
Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan bahwa seorang muslim harus memegang teguh prinsip kejujuran dan amanah dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam berdagang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.